Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan channel Uli Wildan Nuryanto. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji korelasi dengan menggunakan person product moment atau uji korelasi person. Namun sebelum itu, di sini saya telah menyiapkan rangkuman pada uji korelasi sekitar 9 slide halaman. Kita langsung bahas terkait dengan uji korelasi dan jenis-jenisnya. Uji korelasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara kedua variabel atau lebih yang dilihat dari besarnya koefisien korelasi. Jadi, jika regresi mengukur pengaruh, maka korelasi di sini mengukur kekuatan hubungannya, ya. Kemudian jenis-jenis uji korelasi jika dilihat dari uji statistik parametrik, maka syaratnya adalah menggunakan data skala interval dan rasio. Kemudian contoh uji korelasinya adalah uji korelasi moment, kemudian juga seperti korelasi parsial ataupun berganda. Sedangkan jika menggunakan statistik non parametrik dengan jenis skala datanya adalah ordinal ataupun nominal, maka untuk skala ordinal, contoh uji korelasinya adalah uji korelasi Sperman-Rho, kemudian korelasi Kendall-Tau, korelasi gamma, dan korelasi Somers. Sedangkan jika menggunakan skala nominal, maka jenis korelasinya adalah koefisien kontingensi, koefisien I, Kramers, lambda, dan chi-square. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan uji correlation menggunakan person product moment, di mana uji ini mempersyaratkan data harus berdistribusi normal, artinya sebaran variabel-variabel yang hendak dikorelasikan harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua adalah linearitas. Linearitas artinya hubungan antara dua variabel haruslah linear. Misalnya ditunjukkan lewat straight line. Kemudian yang terakhir adalah homoskedastisitas, artinya variabilitas skor di variabel Y harus tetap dengan nilai variabel X. Kemudian dari hasil uji person product moment akan dihasilkan koefisien korelasi yang disimbolkan dengan nilai R atau person correlation, di mana nilai tersebut berada pada rentang nilai -1 hingga +1. Apabila nilainya adalah -1, maka korelasi linier tersebut disebut negatif sempurna. Artinya hubungan antara kedua variabel sangat kuat namun berbanding terbalik. Maksudnya terbalik di sini adalah jika X-nya naik, maka Y-nya akan turun. Kemudian apabila nilai koefisien korelasinya +1, maka korelasi disebut korelasi linier positif sempurna. Artinya hubungan di antara kedua variabel sangat kuat dan berbanding lurus. Artinya di sini berbanding lurus adalah jika nilai X naik, maka Y-nya pun akan naik. Berikut adalah kurva yang dihasilkan dari korelasi linier positif yang sebelah kiri, di mana apabila X mengalami kenaikan, maka Y-nya pun akan naik. Sedangkan yang sebelah kanan adalah korelasi linier negatif yang saling terbalik. Jika X naik, maka Y-nya akan turun. Kemudian pada korelasi person product moment, dasar pengambilan keputusan hipotesis didasarkan kepada dua parameter. Kita bisa pilih apakah menggunakan nilai R hitung ataupun nilai signifikasi. Jika menggunakan nilai R hitung, maka apabila nanti didapatkan R hitungnya lebih besar dibandingkan dengan R tabel, maka interpretasi hasilnya data tersebut, variabel tersebut saling berkorelasi. Ataupun jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka variabel saling berkorelasi. Sedangkan jika nilai R hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai R tabel atau nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka variabel tidak saling berkorelasi. Sedangkan untuk mengetahui derajat hubungan di antara variabel, maka kita bisa menggunakan interval koefisien sebagai
Interval koefisien 0,00 sampai 0,199 menghasilkan kekuatan hubungan yang sangat lemah. Sedangkan interval 0,20 hingga 0,399 kekuatan hubungannya lemah. Kemudian 0,40 hingga 0,599 kekuatan hubungannya cukup kuat. Dan 0,60 hingga 0,799 kekuatan hubungannya kuat. Dan yang terakhir adalah apabila lebih besar dari 0,80 maaf, apabila 0,80 hingga 1,000 maka kekuatan hubungannya adalah sangat kuat. Dan berikut saya telah menyiapkan contoh korelasi person product moment. Ya, untuk korelasi linear sederhananya menggunakan variabel bebas kerja sebagai variabel dan variabel terikat adalah keterikatan karyawan sebagai variabel Y. Sedangkan di video selanjutnya terkait dengan korelasi linear berganda, variabel bebasnya menggunakan masa kerja sebagai X1 dan pendidikan sebagai X2. Sedangkan variabel keterikatnya adalah keterikatan karyawan. Langsung kita masuk ke SPSS. Di sini saya telah siapkan SPSS. Lembar kerja baru ya, belum kita masukkan datanya. Kemudian sekarang kita masukkan data dari hasil rangkuman Excel, di mana hasil rangkuman Excel ini kita menggunakan jumlah responden sebanyak 200 responden. Nah, berikut respondennya sebanyak 200 responden, kita bisa lihat 200 responden, kemudian hasil jumlahan daripada indikatornya dan nilai totalnya masa kerja dan keterlibatan karyawan. Langsung saja kita kopikan ke SPSS. Kita kopikan di lembar kerja data view. Kemudian kita lihat di sini respondennya 200 sesuai dengan yang tadi di Excel. Kemudian kita masuk ke variable view. Kita tulis di sini untuk variabel yang pertama adalah masa keterikatan karyawan. Desimalnya kita nolkan, kita tidak menggunakan desimal, kemudian label, tulis variabelnya masa kerja dan keterikatan karyawan. Sudah isi variabelnya. Bagaimana caranya untuk melakukan korelasi linear sederhana dengan menggunakan person correlation? Caranya adalah kita klik analysis, kemudian pilih korelasi, kemudian pilih bivariate. Kita pindahkan semua variabel ke kolom kanan, kolom variabel. Kemudian untuk parameter korelasi koefisien, karena kita menggunakan uji person, maka kita contreng uji person. Kita menggunakan candle atau Sperman, maka tinggal kita klik masing-masing. Kemudian untuk parameter test of signifikasi, kita pilih yang dua arah, ya, two tail. Sedangkan kalau kita satu arah menggunakan one tail. Karena hipotesisnya di sini kita tidak memunculkan kita tidak memunculkan hipotesis satu arah, maka kita klik yang two tail. Kemudian untuk flag signification kita. Nah, sekarang kita sudah dan berikut adalah jendela output pada SPSS. Yang pertama, kita sekarang menginterpretasikan pengambilan keputusan dari hipotesis. Kita menggunakan nilai signifikasi, di mana nilai signifikasi di sini kita dapatkan 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Berarti kita dapat simpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh masa kerja terhadap keterikatan karyawan. Sedangkan untuk nilai R atau person correlation kita mendapatkan nilai sebesar 0,821. Ya, kita bandingkan dengan nilai interval korelasi. Nah, untuk nilai 0,821 hitung yang kita dapatkan berada pada rentang
ini ya, rentang 0,80 sampai 1, maka kekuatan hubungannya masuk ke dalam hubungan yang sangat kuat. Demikian uji korelasi untuk analisis korelasi sederhana ya, uji regresi sederhana dengan menggunakan produk momen. Untuk analisis regresi berganda baik linear maupun simultan kita akan bahas pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.